Jejak digital itu abadi ya guys ya. 2013 adanya Prabowo bilang Prabowo sangat pro Amerika dan akan menjadikan Amerika sebagai mitra istimewa bagi Gerindra. And Prabowo is the other candidate who graduated from American school. So what does it mean? It means that Prabowo is very pro-American. He's been to American high school. He went to American grade school. I mean, he's been going to American school all his life. He went to Special Forces. He was in Fort Benning, Fort Bragg. I'm pro-American. Until recently, I was an investor in California in a big way in the oil business. Yes, the U.S. will be a privileged partner with Gerindra administration. Istimewa nggak tuh? Jadi yang antek asing siapa sih? Dharma Pongrekun menegaskan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya adalah sesuatu yang direncanakan, yang terorganisir, terstruktur, sistematis, dan masif dari pusat ke daerah. Dan ini ada hubungannya dengan elit global yang melemahkan Indonesia melalui strategi kemiskinan ini. Ia melihat bahwa para pembuat kebijakan adalah penjahatnya. Ia mengklaim tidak ada pejabat negara yang hartanya benar-benar bersih jika dibandingkan dengan gaji resmi mereka. Termasuk di dalam sistem tersebut ada sistem orang dalam. Kalau pengusaha ingin kaya, harus memiliki kedekatan dengan pemerintah atau bisnis mereka akan mati. Jadi oligarki di Indonesia bagi Dharma Pongrekun ini adalah yang dianggap punya kekuatan besar untuk mengatur aparat untuk memuluskan penjarahan sumber daya alam di Indonesia. Garis besar yang bisa kita tarik dari pernyataan Dharma Pongrekun adalah adanya korupsi maupun sistem orang dalam serta pengaruh elit global dalam menciptakan sistem yang bisa memiskinkan masyarakat demi kepentingan segelintir orang dan pihak asing. Khususnya terkait kedudukan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang menuntut agar proses pemajulan segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai konstitusi. Alasan pemajulan, DPP TNI menilai bahwa kedudukan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden adalah hasil sebuah proses politik yang syarat dengan rekayasa hukum dan pelanggaran konstitusi. Keberadaannya adalah bentuk anak haram konstitusi karena lahir dari penyalahgunaan wewenang Mahkamah Konstitusi dan intervensi politik kekuasaan. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara, percayalah kepada sistem yang telah kita bagi bagi bangsa kita. Situasi politik nasional kembali memanas setelah muncul kabar mengejutkan mengenai sikap ribuan purnawirawan TNI yang dikabarkan sepakat mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kabar ini langsung menjadi sorotan publik dan memancing berbagai reaksi dari banyak kalangan. Bukan tanpa alasan, sebab gerakan dan suara dari para purnawirawan TNI tentu memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik nasional. Mereka adalah sosok-sosok yang pernah mengabdi untuk negara, menjaga stabilitas keamanan, dan memahami bagaimana kondisi bangsa dari sudut pandang strategis maupun konstitusional. Kini, suara mereka kembali terdengar keras di tengah kondisi politik yang sedang penuh tekanan dan kontroversi. Dalam berbagai pernyataan yang beredar luas, para purnawirawan TNI disebut mendesak agar DPR RI segera merespons tuntutan mereka terkait usulan pemakzulan terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi Prabowo ini adalah presiden yang pernah dipecat. Dan tadi si Gibran itu dijelaskan. Ijazahnya juga jelas begitu. Bagaimana kita dipimpin dari itu? Dan
Dan sekarang Prabowo itu harus hati-hati, karena dia sebenarnya dimatiin itu gimana lain. Makanya kita para orang yang mengajukan supaya Gibran itu dimakzulkan. Dan Prabowo itu kalau mau hebat dia, berarti dia keluarkan dekret, kembali ke Undang-Undang 45 Pancasila. Gak ada lagi. Apa berani kan dia? Itu aja kembali kita tanyakan. Kalau dia kembali dan tangkap Jokowi ini, kita tunggu dia sepenuhnya. Jadi artinya bicara poin 8 dan kenapa Purnawirawan itu tidak kunjung diterima oleh Pak Prabowo karena cengkraman geng Solo Jokowi itu masih kuat dan itu representasinya ada di menteri-menteri yang dulu dipaksakan untuk dijadikan menteri ya tanggal 13 Oktober waktu Pak Prabowo datang ke Solo. Jadi kita ingin Pak Prabowo itu tegas saja. Pertama, reshuffle ini geng Solo, ya, supaya nanti sehabis reshuffle poin 8 itu mudah-mudahan lancar. Tidak ada lagi yang dibawa cengkraman dan tersandra oleh Jokowi, ya. Dan saya kira rakyat Purnawirawan akan mendukung. Nah, setelah itu baru kita bicara poin 1 misalnya, yaitu masalah kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira ini hal-hal yang menjadi urutan mana yang prioritas. Yang prioritas adalah sepanjang itu di bawah kekuasaan Pak Prabowo langsung eksekusi. Dari 8 poin itu mana yang langsung laksanakan langsung. Yang kedua, putus itu cengkraman geng Solo Jokowi. Terutama itu laksanakan poin 6 dari tuntutan Purnawirawan. Nah, yang terakhir sekali, saya kira Pak Prabowo perlu membaca situasi mahasiswa itu. Saya kira sudah menyatakan bulan depan juga akan berlanjut ini aksi-aksi. Jangan sampai nanti Anda sendiri dituntut untuk mundur. Dan sebetulnya kan kita atau bapak-bapak dari TNI kita tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mundur. Ya tidak. Tapi kalau Anda masih mempertahankan geng Solo dan membiarkan Jokowi berkuasa, ya, lalu Kapolri tidak diganti yang sudah begitu jelas banyak kejahatannya, ya Anda memang mungkin saja pantas untuk juga lengser, gitu kan. Nah, tapi saya kira kita berharap ini Pak Prabowo mendengar ya suara bapak-bapak kita, Forum Purnawirawan TNI ini, dan sebetulnya selama ini rakyat, saya aktivis juga sering diskusi dengan bapak-bapak dari Purnawirawan ini, dan ini sebetulnya menjadi cerminan dari tuntutan kita yang 8 poin itu. Karena saya masih ingat ada salah satu pejabat, bagi contoh aja, salah satu pejabat tinggi di pemerintahannya Pak Jokowi pernah bilang secara terbuka ada rekamannya, aku mendukung Prabowo satu-satunya alasan karena dia akan melanjutkan programnya Jokowi. Jadi kebanyakan di mereka atau banyak di antara mereka yang loyalitas ganda. Loyalitas ganda mungkin lebih condong kepada pemimpin yang lama karena satu dan lain hal. Mungkin tersandra, mungkin punya kasus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pemajuan Gibran ini sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dalam meluruskan kembali jalannya demokrasi Indonesia. Isu ini tentu langsung mengguncang panggung politik nasional. Sebab selama ini, posisi Gibran sebagai wakil presiden memang terus menjadi perdebatan panjang sejak masa pencalonannya dulu. Mulai dari polemik putusan Mahkamah Konstitusi, isu konflik kepentingan, hingga tudingan adanya praktik kekuasaan yang dianggap terlalu kuat dalam proses politik tersebut. Kini semua kembali mencuat setelah ribuan purnawirawan TNI ikut bersuara secara terbuka. Banyak pihak menilai bahwa langkah para purnawirawan ini menunjukkan adanya keresahan serius terhadap kondisi politik dan arah demokrasi Indonesia ke depan. Tidak sedikit masyarakat yang terkejut melihat keberanian para purnawirawan TNI menyampaikan sikap secara terang-terangan. Karena selama ini, isu pemakzulan memang lebih banyak dibahas di media sosial dan forum politik tertentu. Namun kali ini situasinya berbeda. Suara itu datang dari kelompok yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di sisi lain, muncul juga pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah DPR RI benar-benar akan menanggapi tuntutan tersebut? Apakah proses pemakzulan terhadap seorang wakil presiden bisa dilakukan semudah itu? Tentu jawabannya tidak sederhana.
Karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan seorang presiden maupun wakil presiden harus melalui proses konstitusi yang sangat panjang dan ketat. Tidak bisa hanya berdasarkan tekanan politik ataupun opini publik semata. Namun demikian, tekanan dari kelompok besar seperti para purnawirawan TNI tentu bisa menjadi sinyal kuat bahwa situasi politik sedang tidak baik-baik saja. Apalagi jika tuntutan tersebut terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Saat ini, publik mulai terbelah dalam melihat persoalan ini. Sebagian mendukung langkah para purnawirawan TNI karena dianggap sedang menyuarakan kegelisahan rakyat. Mereka menilai bahwa demokrasi harus diselamatkan dari berbagai praktik politik yang dianggap mencederai keadilan dan etika kekuasaan. Tetapi di sisi lain, ada juga pihak yang menilai bahwa tuntutan pemakzulan terhadap Gibran terlalu berlebihan dan justru berpotensi memperkeruh situasi nasional. Mereka menganggap bahwa Gibran telah sah menjadi wakil presiden melalui proses pemilu yang diakui negara. Perdebatan ini akhirnya semakin meluas di media sosial. Nama Gibran kembali menjadi trending topik. Berbagai video, potongan pernyataan, hingga analisis politik terus bermunculan dan menyita perhatian masyarakat Indonesia. Yang membuat situasi semakin panas adalah munculnya dugaan bahwa gerakan para purnawirawan TNI bisa saja menjadi awal dari tekanan politik yang lebih besar terhadap pemerintahan saat ini. Karena ketika suara dari tokoh-tokoh senior bangsa mulai bersatu, maka dampaknya tentu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi beberapa tokoh nasional juga mulai memberikan komentar terkait situasi tersebut. Ada yang meminta agar pemerintah dan DPR RI mendengarkan aspirasi para purnawirawan TNI dengan serius. Namun ada juga yang meminta agar semua pihak tetap menjaga stabilitas nasional dan tidak memancing konflik politik yang berkepanjangan. Sahabat semuanya, kondisi seperti ini memang menunjukkan bahwa politik Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat sensitif. Masyarakat kini semakin kritis dalam melihat jalannya pemerintahan. Setiap kebijakan dan setiap langkah politik akan selalu mendapat perhatian besar dari publik. Dan menariknya, isu pemakzulan Gibran ini kini bukan lagi sekedar pembahasan kecil, tetapi sudah berkembang menjadi isu nasional yang melibatkan banyak tokoh penting dan berbagai kelompok masyarakat. Publik kini menunggu bagaimana langkah DPR RI ke depan. Apakah akan diam dan mengabaikan tuntutan tersebut? Ataukah akan mulai membuka ruang pembahasan secara serius terkait aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI? Semua masih menjadi tanda tanya besar. Namun satu hal yang pasti, situasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia ke depan diperkirakan akan semakin panas dan penuh kejutan. Banyak pengamat politik juga mulai memprediksi bahwa polemik ini bisa mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap elit politik nasional. Karena ketika isu pemakzulan mulai dibahas secara luas, maka perhatian masyarakat otomatis akan tertuju pada legitimasi kekuasaan dan arah demokrasi Indonesia. Sahabat semuanya, apapun pandangan kita terhadap isu ini, satu hal yang paling penting adalah menjaga persatuan bangsa dan tetap menghormati proses hukum serta konstitusi negara. Karena Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki aturan jelas dalam setiap proses ketatanegaraan. Dan kini masyarakat hanya bisa menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah tuntutan ribuan purnawirawan TNI akan benar-benar mendapat respon serius dari DPR RI? Ataukah itu akan merendah seiring waktu berjalan? Kita lihat saja bagaimana arah politik nasional beberapa waktu ke depan. Karena bisa jadi ini baru permulaan dari dinamika politik yang jauh lebih besar lagi.